Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali terkait dengan banyak dukungan kepada Anies Baswedan begitu kan. Konsekuensi bisa diterima sendiri. Seperti ini, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan tentu punya konsekuensi besar begitu kan. Bahkan taruhannya adalah menteri, taruhannya adalah dengan istana. Tetapi ada di satu sisi yaitu pilih dukung Anies jadi cawapres, ketua GPK Jateng dipecat. Apakah ini sebuah demokrasi kita begitu kan? Dan bahkan menurut saya gagal seperti P3, dan bahkan saya yakin dan saya yakinnya P3 tidak akan masuk di ambang batas di parlemen begitu kalau hal seperti ini dilakukan begitu kan. Dan bahkan ini banyak sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya banyak sekali dan pedas menurut saya ya. Nggak usah takut bro, masih banyak partai lain yang siap menampung Anda. Bahkan ini menjadi jargon utama begitu kan di P3 begitu, dari gerakan Ka'bah ini begitu. Gila, begitu ketat ketakutan mereka. Jujur dan cerdas, nggak ada tempat di rezim ini. Semakin brutal rezim jahiliyah. Ini semakin brutal rezim jahiliyah. Ini lanjutkan dulu baru selfie rejim panas ini. Begitu ketakutannya mereka itu. Ini baru pemuda yang berpikir ke depan, memikirkan anak cucu dan negara. Kenapa harus takut hanya sekedar jabatan? Semangat ini. Gak apa-apa dipecat, masih banyak yang mau nampung daripada diem di situ. Ini banyak sekali kritikan-kritikan kepada mereka. Kalau hanya soal konstituen atau dukung-mendukung, ya inilah demokrasi kita begitu kan. Ngapain kita harus dipecat kan, kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat aneh sekali menurut saya pribadi begitu. Jangankan jangankan jelas-jelas dukung, baru selfie bareng aja udah bisa dipecat kok, saking takutnya segitunya ini. Lebih terhormat dan lebih punya harga dipecat daripada mengorbankan harga diri dan jadi penjilat. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Mending dipecat daripada ikut-ikutan tidak berakal sehat ini. P3 partai gurem, partai yang gak butuh masa tapi butuh dana, makanya mengabdi sama oligarki. Ya tunggu saja, karena presidensial threshold itu 20% ya, dan bahkan di parlemen dari ambang batas itu apakah bisa masuk di situ atau tidak begitu kan. Inilah muncul spekulasi di masyarakat dan komentar-komentar netizen bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh P3 kalau ingin lolos ya seharusnya di ambang batas parlemen seharusnya ya dukung Anies Baswedan begitu kan. Karena apa? Karena dia dukung Ganjar dan Prabowo. Nah, pada hakikatnya tidak menjadi masalah, tetapi kepercayaan publik terhadap dua-duanya itu sangat minim sekali begitu kan. Ini yang harus kita lakukan kepada partai P3, dan bahkan seperti ini beritanya. Ini beritanya cukup menarik sekali ya terkait dengan ini begitu. Pilih dukung Anies jadi capres, ketua GPK Jateng dipecat. Wow, sampai segitunya begitu kan. Apa takutnya kepada Anies Baswedan atau apa begitu. Muhammad Mustafik mengaku dipecat dari posisi ketua pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ka'bah Jawa Tengah. Bahkan PW GPK Jateng, GPK merupakan salah satu underbow Partai Persatuan Pembangunan P3. Keputusan pemecatan berdasarkan surat nomor 024 tentang SK ya GPK tentang pemberhentian ketua PW GPK Jateng yang diteken, dan pelaksanaan tugas PLT Ketua Umum GPK Imam Fauzan Amir Uskara dan Sekjen M Tobahul Aftoni pada 22 Desember 2022. Mustafik menganggap keputusan ini sebagai konsekuensi GPK Jateng mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bahkan menurut dia, akar rumput P3 memang mayoritas memilih Anies. Meski begitu, ia mengaku elit partai P3 dan pimpinan pusat P3 dan GPK di Jakarta mendukung Gubernur Jateng Prabowo karena tekanan penguasa. Wow, kalau ada tekanan penguasa, ngapain kita harus mendukung itu begitu kan? Berarti P3 masih didekati dengan penguasa, dengan dengan oligarki begitu.
begitu kan. Seharusnya ya independen, dia partai sendiri begitu, punya kekuatan besar. Bahkan di tahun 2000-an ya P3 sebagai contoh begitu. Tetapi kalau sekarang mungkin dijadikan sebagai alat kepentingan politik begitu kan, bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena hanya gara-gara mendukung Anies Baswedan lalu kemudian karena tekanan sana sini tidak mau begitu. Tapi inilah contoh bagi yang melakukan ini ya terhadap ketua GPK ini, bahwa inilah contoh yang baik, generasi yang baik. Ini Muhammad Mustafik ini logika yang cerdas menurut saya pribadi. Kira-kira seperti itu. Walaupun ada tekanan disuruh mengusung Ganjar Pranowo, ya biasalah begitu kan. GPK Jateng prihatin dengan elit P3 dan GPK di pusat yang tidak mendengar aspirasi umat Islam dan kader grassroots. Dukungan kader di wilayah-wilayah pada Ganjar Pranowo kepada Ganjar Pranowo hanyalah settingan dan karena tekanan, tidak murni inisiatif kader dan ada intimidasi agar kader di bawah tidak mendukung Anies Baswedan, kata Mustafid kepada republika.co.id di Jakarta. Dia menuding surat pemecatan sebagai bentuk caper cari perhatian pimpinan GPK pusat ke elit P3. Hal itu karena surat tersebut ditandatangani Imam Fauzan yang sudah dipecat lebih dulu dari jabatan ketua umum oleh Majelis Kehormatan Organisasi PPGPK. Wow, kok bisa ya Imam Fauzan sudah dipecat dari dulu bisa menandatangani untuk pemecatan Muhammad Syafiq ini begitu kan. Ya Mustafid ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya mungkin kepentingan di luar P3 yang punya otoritas itu bisa jadi, walaupun tidak ada struktur begitu kan. Jadi aneh sekali menurut saya pribadi begitu kan. Dan bahkan dia mengatakan PLT Ketua Umum Fauzan juga sudah dimosi tidak percaya oleh 15 dari 25 ketua PW GPK peserta Rapimnas GPK. Otomatis segala keputusan Imam Fauzan tidak perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, kata Mustafid. Dia pun membongkar kelakuan pimpinan GPK di Jakarta sebulan sebelum surat keputusan pemecatan itu turun ketika Imam Fauzan berkunjung ke Jateng. Tujuannya adalah mengajak kader GPK Jateng mendukung Ganjar sebagai capres. Wow, sudah ada intimidasi seperti itu begitu kan. Ini sangat hancur kalau P3 seperti ini. Saya yakin tidak bisa masuk di ambang batas nanti begitu. Namun langsung ditolak mentah-mentah oleh kader GPK Jateng. Sampai sekarang kader GPK sejateng solid mendukung Anies Baswedan. Maju terus, apapun yang terjadi, masih banyak jabatan-jabatan di luar sana, masih banyak partai-partai yang akan mendukung Anda dan masuk di situ begitu kan, karena sudah berpengalaman tentunya begitu. Bahkan lanjut Mustafik, GPK Jateng dalam waktu dekat bakal menggelar deklarasi besar-besaran untuk mendukung Anies. Dia memastikan secara itu bakal dihadiri ribuan kader GPK dan P3 sejateng. Mustafik juga menyinggung soal pengakuan PLT Ketua Umum DPP P3 Mardiono yang mengklaim sebagai besar kader partai berlambang Ka'bah tersebut menginginkan Ganjar sebagai capres merupakan laporan palsu. Hal itu karena hanya lembaga survei termasuk survei internal yang hasilnya di atas 60% menginginkan Anies didukung oleh kader partai P3. Dan bahkan kader GPK maupun P3 banyak yang berpandangan elit P3 sekarang malah menjadi budak oligarki, padahal kadernya berjuang keras melawan oligarki yang menguasai negeri ini untuk kepentingan pribadi, kata Mustafid yang dulunya berprofesi sebagai wartawan. Wow, sangat menarik juga kalau kita masuk di sini begitu kan. Bahkan artinya kalau ada intimidasi dari orang-orang atasannya, ya seharusnya intimidasi itu harus diflorkan kepada masyarakat biar tahu begitu situasinya begitu kan. Bahkan kalau menurut saya pribadi hal-hal seperti ini ya tidak perlu dibesar-besarkan dalam hal calon presiden. Kalau mau dukung Anies silahkan begitu kan, tetapi di satu sisi harus mendengarkan aspirasi dan konstituen anak buahnya di bawah begitu kan, mana yang harus kita dukung. Karena pada hakikatnya ambang batas 4%, kalau ini benar-benar terjadi maka P3 tidak akan lolos di Senayan nanti begitu kan. Bagaimana kalau tidak lolos? Bisa saja nasibnya seperti Hanora, bisa saja nasibnya seperti PSI dan sebagainya begitu kan, hanya menjadi partai yang hura-hara begitu ya, walaupun tidak signifikan tidak begitu nampak terhadap presidensial threshold 20% nanti begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Menurut saya apa yang dilakukan selama ini salah dalam berorganisasi, dan apalagi terkait dengan manajemen partai begitu kan, apalagi dilakukan seperti ini
ini gitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Muhammad Mustafid ini logika yang cerdas menurut saya pribadi, bisa bisa melawan dengan orang-orang yang memberikan satu statement harus dukung Ganjar dan yang lainnya begitu, dan bahkan dia berkomitmen bersama-sama harus dukung Anies Baswedan di GPK Jateng se-Jawa Tengah begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Saya apresiasi sekali begitu. Langkah Anda sangat berani, luar biasa. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.